Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,76% ke angka 6.252. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham Antam, BBKP, Indi, dan Pegas untuk melihat bagaimana potensi kedepannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Antam hari ini ditutup naik 0,44% ke harga 2.270. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Antam masih bergerak sideways dan telah berada di bawah garis EMA 50. Ini udah garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 2.430 dan ini merupakan resisten. Sedangkan untuk support bisa kita lihat berada di harga 2.000 dan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1.860. Jadi secara tren memang sudah mulai sideways cenderung downtrend karena telah berada di bawah garis EMA 50. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk data broker summary jika kita lihat pada kenaikan hari ini terlihat ada sedikit akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing terlihat mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi memang ini kayak seperti harapan untuk saham Antam karena asing terlihat mulai masuk. Tapi secara tren dan secara grafik jika kita lihat saat ini Antam masih sideways. Jadi dari data yang kita dapat melihat Antam masih ada potensi untuk bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun menuju harga 2100. Jadi masih akan bergerak dalam range harga 2100 sampai resisten di sekitar harga 2440 sampai 2500. Jadi masih akan gerak dalam range harga ini. Tapi apabila dalam 1 minggu ke depan asing terlihat mulai masuk kembali dengan jumlah besar, ada potensi Antam untuk naik di atas harga 2500. Tapi apabila terlihat masih banyak distribusi, lebih besar potensi untuk turun menuju harga 2000. Jadi untuk saat ini hati-hati pada saham ini karena memang belum ada tanda-tanda akan naik kembali, apalagi telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi selama kita lihat belum ada akumulasi dalam jumlah besar, Antam masih akan bergerak sideways seperti saat ini. Naik mungkin 1%, besok turun 3%, besok lagi mungkin naik 2% dan selalu begitu sampai ada sentimen positif lagi yang bisa mengangkat saham ini. Selanjutnya saya menganalisa saham Indi. Saham Indi hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1.710. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Indi memang telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya Indi bergerak sideways dan selalu gagal break dari garis EMA 50 ini. Dan dalam 2 minggu terakhir ini berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan saat ini garis EMA 50 berada di sekitar harga 1.525. Dan ini sudah menjadi supportnya. Dan kita lihat hari ini Indi sempat naik mendekati resisten di harga 1.800. Dan selalu saya jelaskan ke teman-teman hati-hati apabila terbentuk candle seperti ini. Ini bisa aja tanda-tanda pelemahan. Karena dorongan ke atas sudah mulai melemah. Sehingga mulai balik kembali dan tutup di bawah atau dekat dengan daerah opennya. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan memang secara tren bisa kita lihat Indi mulai bergerak naik. Dan memang saat ini sektor batubara juga mulai bergerak naik semua. Tapi memang kenaikan ini 2 hari terakhir ini lumayan tinggi. Dan jika kita cek beritanya, memang ada satu sentimen positif berupa anak perusahaan Indi menjadi operator dari pelabuhan Patimban. Jadi ini salah satu anak perusahaan dari Indi yang mendapatkan sentimen positifnya. Sehingga Indi juga jadi terkena efeknya. Dan sempat naik lumayan tinggi pada perdagangan tanggal 22 kemarin. Tapi seperti saya jelaskan hati-hati karena kenaikan hari ini sudah mulai terlihat melemah. Apalagi sudah dekat dengan resisten di harga 1.800. Memang sebelumnya ini sempat naik menuju harga resisten 2.000. Jadi memang harga resisten 2.000 lebih kuat dari 1.800. Tapi tetap saja apabila terbentuk candle seperti ini kita harus hati-hati. Dan untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% ini malah disertai adanya distribusi. Jadi pada saat kenaikan 1% bukannya akumulasi, bandar malah melakukan distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi. Jadi setelah kenaikan 10% kemarin,
hari ini bandar dan asing mulai melakukan distribusi pada saham ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham ini di harga bawah, di sekitar garis EMA 50 bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila terlihat ini minggu ini gagal break dari harga 1.800. Tapi apabila ya memang masih ingin hold karena masih berada di atas garis EMA 50, saham ini masih bisa di hold. Jadi tujuannya apabila memang trading jangka menengah atau investasi, masih bisa di hold karena secara tren saat ini masih oke karena berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry harus hati-hati saat ini karena sudah dekat dengan resisten di harga 1.800. Berikutnya saya menganalisa saham BBKP. Hari ini BBKP turun 3% lebih ke harga 490. Dan bisa kita lihat penurunan ini membuat BBKP berada di bawah support psikologis di harga 500. Pada video sebelumnya saya menyarankan untuk tunggu di sekitar support di harga 500. Dan apabila berhasil rebound kita bisa ikutan entry. Tapi saat ini support ini telah terlewati. Walaupun masih belum terkonfirmasi karena candle masih berada dalam supportnya. Tapi jika kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini memang tren BBKP sudah mulai menurun. Yang sebelumnya berada di atas garis EMA 50 saat ini telah berada di bawah garis EMA 50. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan ini. Sedangkan asing malah dalam 2 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi. Mungkin teman-teman ada bilang ini kelihatannya seperti akumulasi. Tapi apabila kita ganti ke net, teman-teman bisa lihat ini distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, karena dalam 1 minggu terakhir ini sudah terbentuk 4 candle merah, memang ada potensi minggu ini BBKP untuk rebound sementara. Jadi memang masih ada potensi untuk rebound naik di atas harga 500 dan mendekati garis EMA 50. Tapi hati-hati apabila masih gagal bertahan di atas harga 500, BBKP masih ada potensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 425. Dan jika kita perhatikan pada Februari kemarin BBKP juga sempat turun di bawah garis EMA 50 dan mendekati harga 430. Jadi saat ini ada potensi untuk kembali menyentuh atau mendekati harga 430 sampai 420. Jadi walaupun minggu ini ada potensi untuk rebound sementara, bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek, tapi harus hati-hati apabila terlihat masih gagal bertahan di atas harga 500. Karena memang secara tren sudah mulai melemah saat ini. Apalagi belum ada sentimen positif pada saham BBKP. Lebih banyak sentimen negatif saat ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas hari ini masih turun 1% lebih ke harga 1.380. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Pegas saat ini masih bergerak sideways. Dan penurunan ini memang terlihat telah berada di bawah garis EMA 150 yang merupakan support kuatnya. Untuk garis EMA 150 berada di sekitar harga 1.400. Tapi memang saat ini candle masih berada di daerah supportnya. Jadi memang belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Karena jika kita lihat, sebelumnya juga candle berada di bawah garis EMA 150, tapi candle garisnya masih berada di candlenya, belum terkonfirmasi break, masih berhasil rebound. Ini juga sama, candle berada dalam bawah garis, masih berhasil rebound, dan ini juga sebenarnya masih ada potensi untuk rebound. Tapi memang jika kita lihat, garis EMA 50 juga sudah mulai bergerak turun. Jadi kedepannya apabila masih terus bergerak turun, ada potensi untuk berpotongan dan garis EMA 50 berada di bawah garis EMA 150. Apabila itu sudah berpotongan, kita harus hati-hati, berarti Pegas untuk jangka menengah trennya cenderung akan downtrend. Dan jika kita lihat sebelumnya Pegas sempat turun menyentuh harga 1.300. Karena memang untuk support berikutnya adalah di harga 1.300. Dan untuk garis MACD jika kita lihat penurunan ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Dan menariknya dalam 2 minggu terakhir ini asing malah terus masuk melakukan akumulasi. Jadi ini salah satu memberi harapan untuk saham Pegas. Karena asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya Pegas masih ada potensi untuk berusaha naik di atas garis EMA 150 dalam 1 minggu ini. Tapi tetap kita harus hati-hati apabila minggu ini Pegas gagal bertahan di atas garis EMA 150, maka Pegas berpotensi untuk lanjut turun menuju harga 1.300. Karena memang kita lihat saat ini Pegas sudah mulai melemah.
walaupun asing terus melakukan akumulasi dalam 2 minggu terakhir ini, secara candle atau secara grafik sudah terus bergerak turun. Yang sebelumnya garis EMA 50 di sekitar harga 1.500, saat ini garis EMA 50 sudah di harga 1.455. Jadi trennya sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi apabila terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 150, untuk jangka pendek Pegas akan bergerak downtrend dan masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 1.300. Jadi untuk saat ini saya tidak menyarankan untuk entry dulu pada saham Pegas. Karena apabila berhasil bertahan di atas garis EMA 150 pun sudah dekat dengan garis EMA 50. Jadi masih ada potensi untuk turun setelah menyentuh atau mendekati daerah resisten ini. Jadi harus hati-hati pada saham Pegas ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.